Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Arba'in Nawawi, kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Insyaallah sore hari ini kita akan mulai mengkaji hadis yang nomor 37. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsus sabi'u wa thalathuna, hadis nomor 37, yaitu tentang karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ani bin Abbasin, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, anak pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu sahabat Abdullah dan sahabat Abbas. An Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fima, pada satu hadis, pada satu hadis qudsi ini. Fima, pada satu hadis yarwihi, yang telah meriwayatkan Rasulullah SAW atas hadis tersebut, an robbihi, dari Robnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabaraka, maha luhur, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, itu adalah bersabda Nabi Muhammad SAW. Jadi ini termasuk hadis qudsi, ya, yang digubah oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya wahyu dari Allah, tetapi redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba, Allah telah menetapkan al-hasanati, yaitu kebaikan-kebaikan. Allah telah menetapkan kebaikan-kebaikan. Wassayyiati, dan keburukan-keburukan. Ada yang baik, ada yang buruk.
Ada yang solehah, amal soleh, ada yang amal toleh. Ya. Ada yang baik, ada yang summa bayyana, kemudian Allah menjelaskan dzalika, semua itu Allah telah jelaskan. Ya, Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran, Allah telah jelaskan ya. Melalui sabda-sabda Nabi itu juga tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah jelaskan semua kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan. Maka faman barang siapa hamma yang dia ada keinginan, hamma himmah, keinginan. Ya, keinginan ini itu lebih dari sekedar lintasan hati. Jadi ada khotorot, ada lintasan hati, ada himmah. Himmah itu yang kalau lintasan hati itu hanya lintas-lintas itu. Yang melintas-lintas di hati. Kita banyak sekali lintasan hati itu. Ya. Nah, kemudian kalau lintasan hati itu sudah menjadi satu keinginan, maka itu himmah. Barang siapa yang ingin. Kemudian kalau keinginan itu dikuatkan, itu namanya azam. Ya, azam itu lebih kuat dari himmah. Ini ingin ya. Barang siapa yang ingin bihasanatin melaksanakan kebaikan, barang siapa yang ingin melaksanakan satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melaksanakannya, kebaikan itu, kata bahallahu, maka Allah akan mencatatnya. Ya, Allah mencatatnya indahu, di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Allah catat hasanatan, satu kebaikan kamilatan yang sempurna. Ya, jadi ini karunia Allah, kemurahan Allah bagi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW. Baru ingin saja itu sudah dicatat sebagai satu kebaikan penuh. Kamilah itu penuh. Misalnya ingin apa? Ya banyak. Saya ingin sedekah, ya, ingin sedekah, ingin sedekah. Kemudian keinginan itu tidak diwujudkan atau tidak jadi dilaksanakan. Maka itu sudah dicatat Allah sebagai satu kebaikan. Saya ingin ngaji, ingin ngaji, tapi kemudian tidak jadi ngaji, itu sudah dapat satu kebaikan. Itu murahnya Allah. Saya ingin haji, tapi kemudian belum terwujud tahun ini. Kemudian ingin lagi, ingin terus, nggak apa-apa. Ya, maka Allah catat itu kebaikan, kebaikan, kebaikan. Saya ingin baca Quran, saya ingin hatamkan Al-Quran di Ramadan ini. Saya ingin kebaikan-kebaikan itu semua Allah catat. Setiap keinginan satu kebaikan, Allah catat sebagai satu kebaikan penuh. Satu poin positif penuh. Wah, ya. Padahal baru ingin. Belum jadi, ya. Tidak jadi dilaksanakan, ingin saja. Maka di sini kaum muslimin dipersilakan inginnya banyak. Kalau itu kebaikan, silakan. Ya, itu baik itu. Saya ingin ini, ingin haji, ingin memberi orang tua, ingin memberi ke sanak famili di Lebaran ini, saya ingin, ya. Itu kalau banyak keinginan kebaikan, ingin, ya, maka semua Allah catat satu kebaikan, setiap satu keinginan, satu kebaikan penuh. Bahkan keinginan yang kalau gitu ya, misalkan kalau saya kaya, saya akan sedekah itu. Sekarang belum kaya ini. Jadi kalau saya kaya, saya ingin sedekah yang banyak. Itu sudah dicatat Allah sebagai satu kebaikan. Wa in hamma, dan apabila seseorang ingin biha, dengan satu kebaikan itu, fa'amilaha, kemudian dilaksanakan kebaikan itu, jadi keinginannya diwujudkan dengan suatu amal, dengan suatu aksi nyata, kata bahallahu, Allah akan mencatatnya, ya, mencatat satu kebaikan yang dia lakukan itu, indahu, di sisi Allah.
Jadi kata-kata indahu ini berarti catatannya itu aman dan selamat. Jadi jamin. Ada jaminan indahu di sisi Allah, catatannya di sisi Allah. Kalau di sisi manusia bisa hilang, ya. Di sisi siapa bisa keselimpet, ya, bisa kedelet. Dia catatan di HP bisa HP-nya hilang, hilang. Catatan di laptop, ya, ada virus rusak, hilang. Catatan di mana bisa hilang. Catatan di Google nanti sulit dicari, bisa saja, ya. Kata ini indahu di sisi Allah yang catatan itu akan kekal, ya, dijamin ini. Jadi ada maksud indahu di sisi Allah selamat amannya. Apa itu catatan itu? Allah catat asyra hasanatin 10 kali kebaikan. Ila sab'i mi'atin sampai 700, ila sab'ati mi'ati dhi'fin sampai 700 kali lipat kebaikan itu. Bahkan ila adhafin katsiratin, bahkan sampai berlipat-lipat yang lebih banyak lagi. Itu murahnya Allah ya. Jadi apa tadi? Ingin melakukan kebaikan, saya ingin nanti malam saya tarawih. Saya ingin di soft pertama, misalkan. Ingin satu kebaikan, ya, dicatat. Kemudian diwujudkan dalam amal, maka kebaikan tadi itu dilipat gandakan 10 kali lipat minimal. Jadi minimal dapat 10 kali lipat. Dan itu bisa lebih tinggi lagi, bisa lebih tinggi lagi, sampai 700 kali lipat, sampai berkali-kali lipat lebih banyak, itu tergantung situasi dan kondisi berlaku. Nah, 10 kali kebaikan tidak dapat itu. Tentu dengan ikhlas ya, dengan ikhlas. Tanpa ikhlas ya, ya tidak diterima, nggak ikhlas. Niat kebaikan tidak ikhlas ya. Ini ikhlas. Nah, tapi derajat ikhlas itu ada derajat-derajatnya. Ada yang ikhlas, ada yang betul-betul ikhlas, ada yang tanpa apapun, tanpa keinginan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia khusyuknya. Jadi ketika ikhlas, khusyuk, kemudian syarat rukunnya, adab-adabnya dipenuhi, maka lebih dari 10 kali lipat. Dan kebaikan itu dilaksanakan di bulan Ramadan, maka jadi 70 kali lipat, kan begitu. Dan bisa berlipat-lipat lebih banyak kalau sedekah satu dapatnya 700 kali lipat. Nah, ini melakukan kebaikan pas kebetulan dilaksanakan waktu umroh, misalkan di bulan Ramadan, di saat 10 hari terakhir, gitu ya, 10 malam terakhir. Jadi sholat malam dia, terawih dia atau sholat malam dia, ketika dia umroh di Masjidil Haram, ya, di 10 hari terakhir, pas kebetulan Lailatul Qadar, itu berapa kali lipat itu? Ramadan sendiri, ya, satu amal kebaikan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Jadi dapat 10 itu minimal, 70 kali lipat. Kemudian dilaksanakan di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu, ya, melaksanakan satu sholat seperti 100.000 kali sholat. Ya udah berapa kali lipat itu? Ya. Kemudian di malam Lailatul Qadar, ya, 83 tahun. Jadi Allah Maha Pemurah. Satu kali kebaikan lipat gandanya itu bisa 10 kali itu minimal, 700 kali bisa dapat, bahkan lebih dari itu tuh bisa dapat. Nah, apa nggak murah ini Allah, ya? Siapa yang lebih murah dari Allah? Barat kita ngasih 1 juta, ya jangan mas juta lah, 1.000 lah, 1.000 rupiah itu dilipat gandakan, ya. Kalau sedekah 700 kali lipat itu jadi berapa, Pak? 10.000 kali 700, ya, berapa? 7 juta, ya. Jadi 10.000 dapatnya 7 juta. Kalau itu dilaksanakan di Masjidil Haram,
dikalikan 100.000 lagi, kemudian dilaksanakan pas malam Lailatul Qadar, Masya Allah. Ya. Dan Allah itu tidak rugi sama sekali. Yang seperti itu Allah tidak rugi sama sekali. Melipat gandakan pahala itu Allah tidak sama sekali tidak berkurang kekayaannya Allah. Ya, Allah Maha Kaya, kekayaannya tidak terbatas. Kalau manusia beda, manusia ngasih berkurang hartanya. Gitu. Tapi kalau Allah, ya, tuh. Jadi kita tidak perlu ini bisa apa enggak usah begitu. Allah ya, untuk Allah itu tidak ada yang tidak bisa. Dan ini kemurahannya Allah. Sebaliknya, wa in hamma, dan apabila dia berniat atau berkeinginan bisa yiatin untuk melakukan satu keburukan. Wah, saya ingin nempeleng teman saya itu. Ya, saya ingin apa tuh? Injek kakinya misalkan. Saya ingin senggol dia, sikut dia, ya. Atau saya ingin pukul ya segala macam yang buruk-buruk itu. Kemudian falam ya'malha. Kemudian nggak jadi dilakukan, dia memukul nggak jadi deh, kasihan gitu kan. Nggak jadi mukul, padahal niat mukul nggak jadi mukul. Kata bahallahu, Allah akan catat dia, Allah catat keburukannya itu indahu di sisi Allah Subhanahu wa taala, dicatat hasanatan kamilatan, satu kebaikan penuh, sempurna itu penuh, ya, satu kebaikan penuh. Jadi kalau ingin berbuat buruk nggak jadi dilakukan, berarti dia meninggalkan amal buruk itu. Maka hanya keinginan buruk kemudian tidak jadi dilaksanakan, itu sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, positif semua jadinya ini. Wa in hamma, apabila dia berkeinginan biha dengan satu keburukan tadi, satu amal buruk tadi, fa'amilaha, kemudian dilaksanakan keburukan tadi. Kata bahallahu, Allah akan catat keburukannya itu sayyiatan, satu keburukan, wahidatan, satu saja, tidak satu penuh, ya. Masya Allah ini ya, ada rahasia kalimat di sini. Kalau tentang kebaikan itu hasanatan kamilatan, tapi kalau keburukan itu sayyiatan wahidatan. Ini saking Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah ganjar satu kebaikan, kebaikannya sempurna. Satu kebaikan yang sempurna. Tapi kalau Allah ganjar keburukan, karena dia lakukan amal keburukan, maka diganjar satu keburukan satu saja. Nah, sempurna itu tidak sempurna disebut di situ. Artinya satu tidak sempurna, gitu. Maka kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, celaka bagi mereka yang ya, bagi mereka yang apa, balasan satunya itu mengalahkan balasan 10-nya. Celaka itu. Orang diberi seperti ini, kok keburukan pahal apa itu ganjaran keburukannya, catatan keburukannya kok lebih banyak daripada kebaikan tadi, itu celaka orang itu. Lo kagak celaka gimana? Melakukan satu keburukan, satu kebaikan, satu keburukan. Itu sudah surplus banyak itu. Minimal surplusnya adalah 10. Karena satu kebaikan, satu keburukan. Satu kebaikan menghapus satu keburukan. Kemudian satu kebaikan dicatat minimal 10 kali kebaikan. Berarti surplus 10. Kalau itu hitungan matematikanya begitu. Hitung-hitungan matematikanya begitu itu, surplus 10. Belum lagi kalau dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Dan berkali-kali lipat yang lebih banyak. Yang tadi itu kalau disebutkan pas amalnya itu dilaksanakan saat umroh di bulan Ramadan, saat malam Lailatul Qadar. Maka berapa kali lipat Allah gandakan amal kebaikannya itu. Maka tadi itu sahabat Ibnu Mas'ud menyatakan, wailun liman ghalabat wihdatuhu ala asyratihi, ya, celaka bagi mereka yang ganjaran satunya tadi itu
itu mengalahkan ganjaran 10 kali lipatnya itu. Berarti apa? Berarti saking banyaknya keburukan yang dilakukan. Jadi satu kebaikan dia lakukan 11 keburukan. Itu baru dia itu banyak keburukannya. Dua kali kebaikan dia lakukan 22 kali keburukan. Nah, seperti itu berarti memang dasarnya dia celaka. Kita sebagai umat yang beriman, umatnya Nabi Muhammad SAW berupaya ya setiap kali keburukan ikuti dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Lah, iringi perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik agar perbuatan baik itu menghapuskan perbuatan buruk. Rawahul Bukhariyu, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim fi sahihaihima, di dalam kedua kitab sahihnya beliau, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bihadhil hurufi, dengan huruf-huruf ini. Al-hadisus taminu wassalasuna, hadis nomor 38. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sakhr, meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, qala, berfirman, man adali waliyan, man, siapa saja, ada yang dia memusuhi, ya, dia menyakiti, memusuhi, li, padaku. Memusuhi siapa? Tentu tidak bisa memusuhi Allah, tidak bisa menyakiti Allah, tidak bisa menyakiti Allah, tapi menyakiti waliyan, wali, maksudnya waliku. Dia menyakiti waliku, wali kekasih Allah, ya, kekasih-kekasih Allah, manusia-manusia pilihan, ya, kekasih paling kasih adalah para nabi dan utusan. Itu yang paling kekasih itu. Mereka golongan waliullah juga yang paling tinggi derajatnya. Dan yang tertinggi derajatnya tentu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turun-turun setelah Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ulul Azmi, Rasulul Azmi, kemudian para Rasul, 25 utusan itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian semua utusan para Rasul jumlahnya 314. Turun ke para Nabi jumlahnya 124.000 Nabi. Turun para sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun ada pangkat-pangkatnya. Paling tinggi tentu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, kemudian para sahabat yang lain. Turun kemudian para tabi'in, para ulama salafus saleh, terus sampai akhir zaman nanti ada. Allah punya wali-wali, setiap masa Allah punya wali, Allah punya kekasih. Siapa itu? Ya Allah yang tahu. Ya. Kalau kita bukan kekasih Allah, ya kita nggak tahu siapa kekasih Allah yang lain. La ya'riful wali illal wali. Kalau yang tahu dia itu wali, dia itu wali juga. Dan itu memang apa? Pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditolak. Allah pengen, Allah pilih. Nah, ini Rasulullah SAW memberikan resep agar menjadi wali. Ya, Pak Haji sini, ya, agar menjadi wali. Diberikan resep ini. Nah, tadi barang siapa yang memusuhi waliku, maka faqad adzantuhu, maka sungguh aku umumkan, aku maklumatkan kepadanya,
kepada yang memusuhi tadi bil harbi dengan peperangan. Ya kan ya. Karena wali itu kekasih Allah, kemudian dia menyakiti wali Allah, maka Allah itu perang kepada bagi dia itu. Ya. Memerangi waliullah itu gimana gitu ya. Waliullah itu dilindungi Allah. Ya, dia memerangi wali Allah. Wa ma taqraba, ya. Wa ma taqraba, dan tidaklah mendekat ila abdi. Nih, ilayya. Wa ma taqraba, dan tidaklah mendekat ilayya kepadaku abdi, yaitu hambaku, bisyai'in dengan sesuatu. Ahabba, yang lebih aku cintai. Ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma, dari sesuatu. Iftaratuhu, yang aku telah wajibkan kepadanya, alaihi, ya, yang aku telah wajibkan ma tersebut alaihi, kepadanya. Jadi apa itu? Jadi Allah Subhanahu wa taala paling suka atau paling mencintai, ya, seseorang itu mendekat kepada Allah dengan melaksanakan amal-amal wajib. Itu Allah sangat cinta, Allah sangat suka. Allah telah fardukan, Allah telah wajibkan sholat 5 waktu. Dia laksanakan sholat 5 waktu secara disiplin, tepat waktu. Kalau laki-laki hadir di masjid jamaah, ya, dia disiplin. Itu Allah sangat senang. Ya, melebihi yang lain. Kemudian puasa Ramadan dilaksanakan secara disiplin, sungguh-sungguh, tidak bolong, tidak meremehkan, ya, dilaksanakan, diperhatikan syarat rukunnya, ya. Itu Allah sangat mencintai hamba yang seperti ini. Dia berupaya mendekat kepada Allah dengan melaksanakan amal-amal fardu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sholat, puasa, zakat, ya, haji bagi yang mampu. Kemudian tidak boleh apa itu menyakiti orang lain, kepada istri harus bersikap baik. Itu ditetapkan, dilakukan semua itu. Jadi tidak menyia-nyiakan istri, tidak menyia-nyiakan anak. Itu dilaksanakan semua. Kenapa? Istri adalah tanggung jawab suami. Jadi kalau dia itu dinas sholatnya, dinas puasanya, dinas zakat, tapi istrinya disia-siakan, ya tidak masuk di sini. Wong wajib, anaknya ditelantarkan, ya tidak masuk di sini. Wong wajib, jadi semua kewajiban, ya, yang Allah tetapkan dilaksanakan dengan baik, maka dia mendekat dengan Allah. Ini resep pertama, wali Allah adalah kewajiban-kewajibannya dinas semuanya, ya, disiplin semuanya, bagus semuanya. Nah, kita tergantung kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah seluruh kewajiban yang ditetapkan Allah sudah kita laksanakan dengan baik atau belum? Kalau belum, ya jangan apa wali murid lah, ya, bukan waliullah. Wali murid dia bisa. Ini maka mereka tidak ada kemudian waliullah kok nggak sholat, itu nggak ada. Waliullah kok nggak puasa, itu nggak ada. Waliullah pasti sholat, pasti disiplin semua kewajibannya itu. Kemudian berikutnya, setelah disiplin kewajiban-kewajibannya, wala yazalu abdi, dan tidak henti-henti hambaku, yataqarrabu, dia mendekat, ilayya, kepadaku, bin nawafili, dengan amal-amal sunnah. Amal-amal sunnah yang secara dilaksanakan secara sukarela. Apa? Sholat 5 waktu dinas tadi, disiplin. Ditambah sholat sunnah. Dia lakukan dengan sukarela. Apa? Qobliyah, ba'diyah dilaksanakan. Ditambah lagi sholat malam dilaksanakan. Ditambah lagi sholat duha dilaksanakan. Padahal yang wajib udah beres semua. Ditambah amal puasa Ramadan dilaksanakan, ya, full, ya, bagus.
kemudian ditambah nanti sholat apa? Puasa sunnah. Apa puasa sunnah? Ya bisa Senin Kamis, bisa Ayyamul Bid, bisa nanti puasa ini Syawal nanti bisa puasa Muharram, bisa puasa Arafah dan sebagainya. Ya, itu dilaksanakan juga ini. Dia laksanakan itu. Nah, ini berarti dia mendekat kepadaku hatta uhibbahu sehingga aku mencintainya. Nah, ini ya. Jadi ternyata jalan menuju waliullah, kekasih Allah adalah tadi itu disiplin menjalankan kewajibannya dan ditambah amal-amalan sunnahnya. Ya, kalau istiqomah maka jadi waliullah. Istiqomah atau enggak? Masalahnya kan itu, ya. Dilaksanakan terus tidak. Itu berarti tidak istiqomah. Jadi itu layazalu di sini itu artinya tidak henti-henti, tidak bosan-bosan, terus dilaksanakan istiqomah. Beda kalau sholat malam terus tidak, sholat malam terus tidak, ya. Nah, ini bisa nggak seperti itu? Kalau bisa maka akan menjadi waliullah. Nah, itu tadi sampai aku mencintainya. Faida ahbabtuhu apabila aku mencintainya, maka aku Allah, ya, maka aku sam'ahu, ya, aku menjadi pendengarannya, ya. Jadi yang pendengarannya itu dari Allah, dijaga pendengarannya itu. Maka inputan-inputan itu akan baik. Jadi kalau nggak baik dia itu akan nggak suka begitu, ya. Nah, itu tadi kita masih suka yang dengarkan yang enggak gitu, ya. Musik-musik itu suka sekali kita itu, ya. Maka aku akan menjadi pendengarannya alladzi yasma'u yang dia gunakan untuk mendengar bihi dengannya. Jadi pendengarannya itu dari Allah, ya. Wabasoruhu dan menjadi wabasoruhu. Nih, wawunya waw ataf, ya. Di khobarnya kuntu. Dan aku menjadi pandangannya alladzi yubsiru bihi yang dia gunakan untuk memandang. Jadi dia memandang itu atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu. Itu dijaga semua. Wa yadahu dan aku menjadi tangannya itu maksudnya bukan Allah menjadi tangannya, maksudnya tangannya itu dijaga Allah. Allati yabtishu yang dia gunakan untuk memukul. Ya, ini hati-hati nih. Jadi itu kalau perang kepada waliullah, ya, kalau tangan itu dipakai untuk mukul lah, tuh bahaya itu. Itu Nabi Musa alaihissalam dulu itu begitu tuh, ya. Ketika menjumpai ada dua orang pemuda bersengketa, ya, kemudian berantem, ya, satunya dari Bani Israel, satunya dari Kipti, yang Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa, ya Musa, ini tolong aku dong, gitu kan. Ya, karena masih muda waktu itu dipukul sama Nabi Musa. Yang orang Kipti itu sekali pukulan pak langsung mati. Nabi Musa ya tidak menyangka seperti itu. Sekali pukul langsung mati. Ya hati-hati itu. Warijlahu dan aku menjadi kakinya allati yamshi biha yang digunakan untuk berjalan. Ini semua dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya perang kepada waliullah bagaimana? Ya, tidak bisa. Wala insa'alani dan apabila dia minta kepadaku, berdoa kepadaku, la'u'tiyannahu maka pasti ini ya. Ini jelas nih. Ada lam taukid, ada nun taukid. Nun taukidnya pun sakilah, ditasydid nih. La'u'tiyannahu maka pasti aku akan berikan permintaannya. Nah, ya. Wali-wali Allah kalau berdoa itu kabul, Pak. Ya. Dulu ada kisah itu ketika seorang waliullah, ya, naik kapal
Itu tiba-tiba kemudian ada badai. Badai. Semua orang kapal itu kemudian panik dan sepakat itu berdoa kepada Allah. Ya, berdoa minta diselamatkan karena sangat ini ya, turbulensinya sangat sangat mengerikan. Nah, ada seorang waliullah itu yang tenang-tenang saja dia di situ. Ya, setelah sekian lama tetap seperti itu, akhirnya ada orang tahu bahwa ada waliullah di sini, maka minta kepadanya untuk didoakan. Yang tadi semua berdoa tadi itu masih tetap turbulensi, begitu waliullah mengangkat tangannya, ya Allah langsung reda gitu. Ya, itu doanya waliullah itu doa yang kabul. Kenapa dikabulkan? Ya tadi itu karena dia bagus sekali ya. Amalan-amalan ibadahnya, baik wajib maupun sunnahnya itu istiqomah. Istiqomah itu sulit. Walain ista'adzani, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, la'u'idzannahu, maka pasti aku akan lindungi dia. Itu kan ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok kita gak yakin? Wong ini sabda Nabi, ya. Gak yakin itu gimana? Sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sudah dulu. Tentu Nabi adalah paling tertinggi. Resep-resep menjadi waliullah. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari. Hadis sahih. Al hadis tasi'u wa thalathuna. Hadis nomor 39. Ani bin Abbas, dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Tadi sudah, oh, anak pamannya Nabi. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, meridhoi sahabat Abdullah dan Abbas. Dua-duanya sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, beliau bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, tajawaza, itu Allah ya, mengampuni, li kepadaku, li untukku, untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Ini untuk memberikan keistimewaan kepada Nabi, kekasih dari terkasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW itu kekasihnya, maka Allah memaafkan untuk Nabi. Jadi dianugerahkan kepada Nabi, an ummati, dari umatku. Jadi umatnya Nabi kena juga ya kedapatan. Di saking mulianya Nabi Muhammad SAW, maka diberikan keistimewaan kepada umatnya yang tidak diberikan kepada umat yang sebelumnya. Apa? Allah maafkan al-khoto'a, yaitu perkara yang lupa. Maaf, al-khoto'a adalah perkara yang salah. Wan nisyani, dan perkara lupa. Wa mastukrihu, dan perkara yang dipaksakan alaihi, kepadanya. Jadi ya, ini salah, maksudnya al-khoto' ini salah yang tidak disengaja. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW itu diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat terdahulu. 3 hal. Yaitu Allah ampuni, Allah maafkan apabila dia lupa, apabila dia salah yang tidak dia sengaja. Termasuk salah yang tidak dia ketahui, yang belum dia ketahui. Sebentar ya.
Jadi ini ya sangat bagian dari kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, bagian dari mudahnya Islam ya untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka yang salahnya tidak sengaja itu tidak dikenakan sanksi. Contoh adalah misalkan ya nggak sengaja apa, bahkan sampai membunuh yang tidak sengaja. Membunuh tidak sengaja itu tidak disanksi sebagaimana membunuh dengan sengaja. Misalkan lagi nembak, lagi apa? Lagi belajar tembak, menembak, ya sudah ada itunya sasaran tembaknya itu, tahu-tahu pelurunya nyasar kemana gitu ya, kena orang di atas gedung sana. Ya setelah diteliti ternyata dari dia ini nembak. Maka dia tidak maksud nembak orang tadi. Ya itu kalau umatnya Nabi Muhammad SAW dia tidak dikisos dan juga tidak dikenakan ya itu ya bisa dimaafkan oleh ahli warisnya. Itu namanya pembunuhan yang tidak disengaja. Beda ketika dia sengaja nembak ya, maka dikisos. Kemudian ketika dia ya lupa ya, lupa puasa siang-siang, waduh, biasanya dia itu minum ya, ambil minuman di kulkas, diminum satu gelas, seger sekali. Alhamdulillah, tambah lagi tuh kue, ditambah enak sekali. Kok kok nggak seperti biasa ini, rasanya kok enak sekali gitu ya, nambah terus. Wah udah dapat, udah kenyang, alhamdulillah, datang itu ya keluarganya. Loh, kok dimakan kamu nggak puasa? Oh, masya Allah, ya lupa tadi kalau puasa. Bagaimana? Lah puasanya tidak batal. Nah itu kan enak itu kan. Puasanya tidak batal. Jadi minum segar, makan kenyang, ya. Padahal batal itu kalau dia tidak lupa, ya. Kalau nggak lupa batal itu satu teguk aja batal, bukan satu teguk, satu tetes aja batal ya. Ini sampai satu gelas jus tambah begitu makanan-makanan enak sekali. Setelah itu ingat, oh ya puasa. Lanjutkan puasanya, itu adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya agak enak begitu ya. Tapi ya nggak bisa diharapkan ya, kapan lupa ya gitu ya, nggak bisa begitu. Namanya juga lupa. Kemudian yang dipaksakan, dipaksakan. Pas saja kalau dipaksa itu tidak dikenakan hukum. Hukuman sebagaimana kalau tidak dipaksa. Sebagaimana misalkan seorang wanita diperkosa, paksa diperkosa. Beda ketika dia tidak diperkosa. Dosa sekali itu dosa. Kalau tidak diperkosa, lihat apakah dia sudah menikah atau belum menikah, kena sanksi. Tapi kalau diperkosa, dipaksa gitu ya, sesuatu yang tidak diinginkan, maka dia bebas. Ya. Tidak ada kemudian dikenakan sanksi rajam atau denda. Itu dipaksa. Ya. Kalau dipaksa tapi akhirnya senang, wah itu beda lagi cerita. Ya. Itu betul-betul karena dipaksa. Sampai kemudian seorang itu dipaksa untuk apa murtad misalkan ya, itu paling tinggi itu kan murtad. Dipaksa kalau nggak dibunuh dan ya, golok atau seluruh di leher. Ayo ya, keluar dari Islam, paksa dia. Wah, maka dia sudah aku keluar Islam. Itu karena dipaksa, itu tidak mempengaruhi keimanan. Ya, imannya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi mereka yang memilih untuk mengambil kemurahan ini. Tapi ada banyak kemudian sahabat yang tidak mengambilnya. Ya dipaksa nggak mau, terus ya sebagainya akhirnya ada yang dibunuh. Hadisun hasanun, hadis ini adalah hadis yang hasan. Rawahu Ibnu Majah, meriwayatkan hadis tersebut Imam Ibnu Majah, wal Baihaqi dan Imam Baihaqi, wa ghairuhuma dan selain keduanya. Jadi hadis hasan, ya derajatnya di bawah hadis sahih. Al hadisul arba'una, hadis nomor 40. Hadis nomor 40.
Ani bin Umar, dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Itu sahabat Abdullah dan sahabat Umar bin Khattab. Sayyidina Abdullah bin Umar ini, Abdullah bin Umar bin Khattab ini terkenal dengan ulamanya para sahabat. Jadi ada Abadillah, nama-nama Abdullah yang populer, di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, ada nanti Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abdullah ibnu Umar meriwayatkan hadis sebanyak 1630 hadis. Qala berkata sahabat Abdullah ibnu Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimangkibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika memegang pundakku, kedua pundakku dipegang oleh Nabi. Jadi bagian dari cara Rasulullah mendidik sahabatnya, terutama yang muda-muda ini, Abdullah bin Umar itu termasuk sahabat muda. Sahabat muda. Nah, karena dia putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu seusia dengan Nabi, putranya. Jadi satu ketika dipegang pundaknya, pok gitu ya. Jadi bagian dari cara mendidik itu diantaranya dipegang pundaknya. Ya. Ada sentuhan. Ya. Itu kalau laki-laki, kalau kita punya murid mahasiswi nggak usah pegang gini, nggak usah. Ya. Jadi modus nantinya ini ya, nggak usah, malah haram nanti. Ini laki-laki, ya, supaya dia perhatian ya, dipegang pundak. Itu dipegang kan langsung perhatian dia. Faqala bersabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kun jadilah engkau. Ini nasihatnya untuk Sayyidina Abdullah bin Umar, tapi juga kepada kita umatnya. Apa itu? Kun jadilah engkau wahai Abdullah bin Umar fit dunia, dalam kehidupan dunia ini, ka'annaka seolah-olah engkau gharibun, itu adalah orang yang asing, au abirisabilin, ya, atau au abirusabilin, atau seorang yang musafir. Jadi jadilah engkau orang asing di dunia ini, atau musafir. Jadi maksudnya menganggap kehidupan dunia ini itu hanya sekedar mampir. Kita kemana ini? Kita ke Mekah misalnya. Mampir ke Malaysia atau mampir ke Singapura. Itu mampir di situ. Ya, kalau kita mampir di Singapura, itu bukan berarti tujuan kita di Singapura. Jangan kemudian setelah kita di Singapura lupa tujuan kita mau ke Mekah. Turun dari pesawat, lupa kita mau ke Mekah, mau haji, mau umroh. Begitu di Singapura ngelihat-lihat, wah senang sekali di sini ya. Keluar dia jalan-jalan, wah menikmati. Wah dia bermalam di situ lah, ya kan. Nah, akhirnya saat dia udah nggak sempat lagi mau kesana. Jadi kehilangan tujuannya. Karena apa? Saking asiknya dengan tempat tadi itu, tempat sementara tadi itu, safir. Jadi tempat singgah saja. Artinya kalau tempat singgah itu jangan terlalu dihabiskan, diforsir tenaga kita, energi kita, waktu kita untuk sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Untuk sesuatu yang sementara saja. Untuk sesuatu yang nantinya akan gantian kita itu. Kita beli rumah, kita punya rumah, gantian itu rumah itu. Nanti diganti siapa? Ya bisa diganti anak kita. Atau diganti siapa? Ya bisa diganti orang lain yang beli rumah kita. Atau nggak tahu. Ya, forsir semua waktu, tenaga, energi. Ya, sampai kita lupa tujuan sejati kita adalah kehidupan akhirat. Bahwa kehidupan akhirat itu sejatinya kehidupan yang kita akan menuju ke sana. Lupa kita. Kenapa? Karena senang di saat tempat mampir itu sudah lupa kita. Ya, daya tariknya itu melupakan kita akan tujuan akhir kehidupan kita di akhirat.
Itu tadi. Maka kita evaluasi. Apakah ya kita mengejar dunia ini dengan mengejar akhirat ini itu lebih banyak mana waktu yang kita gunakan, energi dan sebagainya. Kalau kita sedikit saja, ya ingat sholat, sholat balik lagi, ya terus hanya sedikit. Maka perintahnya adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu resepnya. Wabtaghi, carilah kau fima ataqallahu darul akhirah, ada apa yang Allah akan berikan kepadamu di hari kiamat, di hari akhir. Berupa apa? Ya berupa kehidupan di akhir-akhir. Maka apa itu? Carilah sebanyak-banyaknya, berarti beramal sebanyak-banyaknya. Tapi walatan sanasi maka minat dunia. Tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Jadi bagianmu di dunia kau cari, itu sekedar jangan lupa. Bukan terbalik. Carilah sebanyak-banyaknya olehmu kehidupan dunia, jangan lupa sholat. Jangan lupa puasa. Jadi kebalik seperti itu. Maka kalau ada orang tua ketika anaknya pamitan, mau sekolah atau mau kerja, nah kerja yang baik ya, jangan lupa sholat. Itu keliru itu. Nasihat seperti itu. Jangan lupa sholat itu keliru. Ya. Oh tadi itu ala tansa nasibaka minad. Yang jangan kau lupakan itu bagianmu di dunia. Ya, yang kamu cari sebanyak-banyaknya tadi itu adalah untuk akhirat. Maka Imam Ibnu Athaillah ya, As-Sakandari ya menyatakan dalam kalimat untayan indahnya itu ya. Jadi orang mencari sesuatu yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Rizki di dunia. Tapi dia melupakan sesuatu yang dia harus gapai sebanyak-banyaknya berupa akhirat. Itu orang yang lalai. Nah, naudzubillah. Ya kita ngaji seperti ini ya lupa diingatkan lagi gitu. Saya juga lupa gitu ya kan. Wa kana Ibnu Umar dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Abdullah dan Umar bin Khattab, yaqulu, berkata, ini tambahan dari Sayyidina Abdullah ibnu Umar, ini di luar hadisnya Nabi ya, ini tambahan sahabat ya, tapi petunjuk sahabat itu juga kebenaran, dijamin oleh Nabi. Kita mengikuti petunjuk sahabat itu petunjuk kebenaran. Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Idza amsaita, ketika engkau di waktu sore, fala tantazirus sabaha, jangan kau tunggu pagi. Dalam hal ini adalah untuk akhirat. Wa idza asbahta, dan apabila engkau pada waktu pagi, fala tantaziril masaa, jangan kau tunggu sore. Baca Quran, nanti sore aja. Sore baca Quran, besok pagi aja. Besok. Dan juga untuk kepentingan dunia yang ada kemaslahatan, juga tidak sebaiknya menunda-nunda ya, baik dunia yang ada maslahatnya maupun apalagi akhirat, ada kesempatan nih ya jangan ditunda. Ada kesempatan. Wahud, dan upayakan, manfaatkan min sihatika, dari sehatmu, lima rodika, sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika, dan manfaatkan hidupmu, limautika, sebelum datang matimu. Ya, maka dalam hadis yang lain ya dari sahabat Abdullah bin Abbas juga, itu Rasulullah SAW bersabda, igtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 sebelum 5. Syababaka qabla haramika, mudamu sebelum tuamu. Wasihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum sakitmu. Waghinaka qabla fakrika, kayamu, punyamu sebelum miskinmu, sebelum fakirmu. Wa firagoka qabla syughlika, luangmu, masa sempatmu sebelum datang masa sempitmu. Wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum mati. Wah, lengkap sekali, Masya Allah. Intinya jangan tunda-tunda. Kita tunda terus mati, sudah nggak punya kesempatan. Istighfar ditunda-tunda, mati nggak jadi istighfar. Ya, ya, tiap ada kesempatan beramal baik,
Jangan ditunda. Ada ngaji, ya ikuti ngaji. Wah, nanti ya nggak jadi ngaji. Nah, ya. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Bukhari. Kita mau hatamkan ini ya. Masya Allah. Baik. Al-hadisul hadiyu al hadisul hadi wal arbauna, hadis nomor 41 tentang kesempurnaan ini. An Abi Muhammadin, dari sahabat Abu Muhammad Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, itu Abdullah bin Amr bin Al-As, yaitu putranya Al-As. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah dan Amr bin As. Ini Amr bin As ini sahabat Nabi, Abdullah sahabat Nabi. Tapi kakeknya ini Al-As ini penjahat ini ya. Itu orang yang memusuhi Nabi itu, Al-As ini itu. Ya. Al-As bin Wa'il itu, wah, kata-katanya itu menyakiti Nabi. Tapi putranya Amr bin As pahlawan. Putranya lagi luar biasa ini ya. Jadi itulah kenapa Nabi itu waktu disakiti orang di awal-awal dakwahnya itu tidak kemudian berdoa supaya ditumpas. Tidak, karena Nabi yakin di nanti turunannya itu akan baik gitu ya. Yaitu itu. Qala, berkata sahabat Abdullah bin Amr bin As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna, bukan berarti tidak beriman, beriman, tetapi tidak sempurna imannya salah seorang di antara kalian. Hatta yakuna, sehingga ada, sehingga kondisinya hawanya, hawa nafsunya, keinginannya, hawa nafsunya itu tabaan, itu seiring sejalan, korelasi positif itu ya kalau bahasa statistiknya itu. Hawa nafsunya itu berkorelasi positif lima pada sesuatu jitu yang aku datang bihi dengannya. Jadi apa? Ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW dengan keinginan dia itu sudah selaras, sudah seiring, ya, itu baru imannya sempurna. Tapi kalau masih ada yang nggak suka, atau ada dia yang suka itu sebenarnya tidak pada ajaran Nabi, itu korelasinya bisa buyar nanti. Karena korelasi positif itu ya seiring sejalan, apalagi positif kuat. Nah ini ada yang ke kanan, dia ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Itu bisa netral jadinya gitu ya. Naudzubillah, kemudian malah yang harusnya ke kanan, dia malah dominan ke kiri. Korelasinya negatif. Ya, naudzubillah min dzalik. Apa yang supaya korelasi positif? Ya, kita pahami ajaran-ajaran Nabi, kita upayakan mengikutinya. Sekarang berat, sekarang mulai berat, tapi kalau terus-menerus kita upayakan, nanti lama-lama kita akan suka. Karena apa? Witing tresno, jalaran soko kulino, kata Pak Rofik ini ya. Jadi kita itu senang, itu karena kita biasakan terus. Enggak enak awalnya, tapi terus dibiasakan akan menikmati. Kalau sudah korelasinya positif, maka iman kita akan membaik terus-menerus. Ya. Ya, apa saja ajaran Nabi? Tentu banyak ya, yang kita pelajari hadis-hadis Nabi. Hadisun hasanun, ini adalah hadis hasan, sahihun yang sahih. Ruwinahu, yang kami diriwayatkannya fi kitabil hujjah, ya, hujjah, yaitu pada kitab membahas tentang hujjah bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Masya Allah. Ya, gimana kita terima ajaran Nabi, nyaman, laksanakan, dan menikmati. Itu bagus sekali. Itu berarti iman kita membaik. Tapi kalau nggak suka, paksakan saja dulu, ya. Terus sampai nanti lama-lama kita menjadi suka, ya. Insya Allah.
Dulu itu orang menikah itu kan ceritanya zaman dulu itu menikah itu gak kenal kan, dinikahkan gak kenal, tapi karena dibiasakan, diterima, ya cita-citanya untuk menuju kepada Allah, ya lama-lama jadi mawaddah warahmah. Kalau bahkan zaman dulu itu anaknya sampai 12, 9, ya kakek nenek saya anaknya 9, kan gitu ya. Padahal dulu gak kenal itu dijodohin aja gitu ya. Jadi mawaddah warahmah, anaknya banyak, ya. Kenapa dibiasakan? Al hadis susani wal arbauna, hadis terakhir ini nomor 42. Alhamdulillah. Kita baca hadis nomor 42. An Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Anas bin Malik. Qala, berkata sahabat Anas bin Malik, sahabat Anas ini 10 tahun usianya sudah menjadi pelayan setianya Nabi. Selama 10 tahun beliau melayani Nabi, ketika Nabi wafat usianya baru 20 tahun. Tapi ilmunya luar biasa ini Anas bin Malik ya. Muda itu belum tentu tidak bobot. Ya, tergantung dia manfaatkan waktunya, belajar sungguh-sungguh doanya ya. Kalau belajar sungguh-sungguh memanfaatkan waktu, doanya baik, ya akan menjadi berbobot sebagaimana sahabat-sahabat muda Nabi ya. Qala, berkata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini lagi-lagi hadis qudsi. Ya bena Adama, wahai anak Adam, wahai manusia. Innaka, sesungguhnya engkau, mada'autani, manya adalah ma masdariyah, mada'autani, selagi engkau berdoa kepadaku. Ya, jadi selama engkau berdoa terus kepadaku, warojautani, dan engkau berharap kepadaku, ya, ghafartu laka, aku akan ampuni untukmu, ala makana, pada apapun yang ada pada mingka dari engkau, dosa-dosamu ku ampuni semua selama engkau berdoa kepadaku dan berharap ampunanku, aku ampuni semuanya. Apa darimu semua aku ampuni. Wala umbali, dan aku tidak peduli Allah. Ya, tidak peduli dosamu seberapapun. Samudra penuh dosamu, bahkan langit bumi penuh dosamu, kamu minta ampun kepadaku, berharap ampunanku, aku ampuni. Seorang 80 tahun non-muslim, 80 tahun untuk menyembah selain Allah, dosanya besar, kemudian dia taubat kepada Allah, minta ampun, masuk Islam, semua 80 tahun dosanya itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru taubat, dia mati, maka masuk surga. Ya, tapi kita nggak perlu gitu ya. Kalau gitu saya taubatnya nanti saja. Iya, kalau pas kita taubat terus mati. Kalau belum taubat terus mati, maka jangan ditunda-tunda. Ya. Ya benar Adam, wahai manusia. Anak Adam itu maksudnya manusia. Bapak kita itu Nabi Adam. Lau balagta, sekiranya, ya, lau balagta itu sekiranya penuh, salah. Lau balagot, ya, lau balagot, sekiranya penuh. Balagot, failnya zunu bukan. Sekiranya penuh, apa yang penuh? Zunu buka, dosa-dosamu itu penuh, memenuhi ananas samai, sampai setinggi langit. Sampai sepanjang pandanganmu itu dosa semua, selangit itu penuh. Summastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, kepada Allah. Ghafartu laka, aku ampuni semuanya. Masya Allah. Ya benar Adam, wahai anak Adam, wahai manusia. Lau ataitani, sekiranya kau datang kepadaku, biqurabil ardi,
dengan sepenuh bumi. Bumi ini penuh khotoya dengan dosa, kotoran, ya, kesalahan itu penuh semua bumi ini. Tsummalaqitani, kemudian engkau menemui aku, la tusyriku bi syai'a, yang kau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ya, la ataituka, maka aku akan datangi engkau biqurabiha, dengan sepenuh bumi juga, maghfiratan, itu adalah ampunan. Jadi apa? Syaratnya jangan syirik kepada Allah. Ya, kau tidak syirik kepada Allah, Allah bisa ampuni dosa-dosamu. Kenapa? Kamu bisa meminta ampun kepada Allah atau kamu dimintakan ampun oleh orang lain. Misalkan anak kita, saudara kita memintakan ampun untuk kita, kalau Allah terima, Allah ampun. Selama tidak syirik kepada Allah. Tapi kalau syirik kepada Allah, sedunia minta ampun kepada Allah, ya, kalau syirik tidak akan Allah ampuni. Ya. Jadi Allah akan ampuni selama tidak syirik kepadanya, selama kita terus berdoa yakin kepada Allah, ya, doanya penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan, penuh pengharapan kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Jadi doa yang paling baik di sini adalah doa minta ampun. Ya, kalau sudah diampuni Allah, ya Allah akan buka kemudahan-kemudahan, ya, kebaikan-kebaikan dunia dan apalagi di akhir. Ya, jadi doa yang paling baik adalah doa minta. Termasuk kehadiran kita di majelis taklim. Kehadiran kita di majelis taklim, hadirnya kita di majelis taklim itu mengampuni, menjadi penghapus dosa-dosa kita. Tujuan kita bisa mencari ilmu, tapi bonusnya kita diampuni, kesalahan-kesalahan kita rontok. Malaikat minta ampun kepada kita, mintakan ampun kepada kita yang sedang belajar di majelis taklim. Ya kan? Masya Allah. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Tirmidzi. Wa qala, dan berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hasan dan sahih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah menghatamkan kitab Arba'in Nawawi yang kita baca di dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita. Ya, Imam Nawawi juga ilmunya sangat berkah. Kemudian ilmunya Imam Nawawi menetes kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita tutup, ya, kita baca doa bersama sekaligus doa hadapi buka puasa, ya, doa yang mustajab. Masya Allah, doa habis ngaji mustajab, doa sebelum buka juga mustajab, ya. Kita doa yang baik, terutama di hadis terakhir tadi, doa yang paling baik adalah doa minta ampun pada Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jami'al afat wa taqdi lana biha jami'al hajat. Amin. Jami'us sayyi'at wa tarfa'na biha darajat wa tuballighna. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina Amin. kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat wal ahya'i. Amin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan Amin. wasi'an wa tawbatan maqbulah
Allahumma Amin. rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa Amin. ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tafashu'ana wa ta'ammudana Amin. wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma Amin. rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka Amin. rahmah innaka antal wahhab. Amin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. ربنا Amin. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك Amin. عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم Amin. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا Amin. فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا Amin. شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا Amin. حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم Amin. الراحمين. ربنا Amin. ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا هب لنا Amin. من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. Amin. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في Amin. الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب Amin. العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. الفاتحة. أعوذ بالله من Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan demikian pengajian kita sementara kita tutup. Insya Allah ba'da Syawal kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Makasih Ustaz. Pak Ustadz. Pak Ihsan sehat. Iya Bu Nur, makasih. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah.